kemudian pengolahan tenaga kerja, penyiapan tapak bendungan, mempersiapkan lahan, kemudian untuk konstruksi bendungan dan bangunan pelengkapnya berupa aktivitas konstruksi fisik bendungan dan bangunan. Yang ini meskipun dari sisi pelaksanaan sifatnya temporari, dampak yang timbul pun juga temporari, tetapi menjadi bagian penting untuk selanjutnya di dalam operasional dan pemeliharaan dari bendungan. Penyiapan area genangan ini pasti tadi sudah kami sampaikan, kurang lebih wilayah-wilayah yang nanti akan tergenang. Kemudian pengisian waduk, di mana pengisian waduk ini setidaknya nanti akan dilaksanakan sosialisasi kembali setidaknya H-7 mulai pengisian dari bendungan. Kemudian di dalam tahap operasi, di tahap operasional dalam pemeliharaan ini bendungan ini berupa kegiatan pengaturan keluaran dari air waduk guna memenuhi kebutuhan air di hilir dan mengendalikan supaya air, sumber daya air ini menjadi anugerah dan berkah bagi masyarakat secara umum, bukan menjadi bencana. Jadi manajemen itulah yang air dari Sungai Cibeet ini dapat dikendalikan. Serta tentunya ada pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan di dalam pemanfaatan ruang dari sekitar waduk, karena nanti waduk ini tentu ada zonasi-zonasi yang akan disiapkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai, di mana nanti ada sepadan, ada daerah buffernya, dan juga ada daerah di mana itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan di luar untuk kepentingan dari operasional bendungan, dan hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Dan inilah Bapak Ibu sekalian kira-kira dampak-dampak yang nanti akan terjadi, tetapi hal ini nanti terus perlu kami lakukan evaluasi ketika nanti kami menyiapkan dokumen form kerangka acuan, karena kerangka acuan itu nanti menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut, di mana ada dokumen analisis secara mendalam yang mengkaji dari dampak penting hipotetik yang ditentukan di dalam dokumen kerangka acuan. Konsultasi publik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan dokumen kerangka acuan. Jadi ada 4 hal tadi kami sampaikan. Pertama adalah kondisi rona lingkungan hidup awal. Kemudian yang kedua adalah rencana dari kegiatan pembangunan bendungan itu. Jadi apa saja yang nanti akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan bendungan. Bukan mungkin bagi masyarakat, karena dulu 2018 terjadi demo itu kesalahan karena konsultan pihak pelarat yang tidak mengenal gitu kan. Mohon maaf nih Pak ya, tidak saling menyalahkan, tapi yang sekarang udah bagus Pak Yadi kemarin pelarat, dan sekarang konsultan AMDAL sudah hampir sesuai. Ini sering saya sampaikan di berbagai forum bahwa dengan gara-gara bendungan itu, jangan jadi gara-gara bendungan itu masyarakat jadi miskin, itu yang paling. Tapi tadi sudah terjawab pada PP ada undang-undang 22 tahun 2001 ya. Ini aspek historis terutama Pak. Tapi dulu ketakutan bahwa masyarakat itu dengan adanya bendungan, waduh, aing tak keumil, aduh dulu aing ke mana, rezeki tetangga ke mana gitu. Jadi paling ketakutan, kita sudah menyampaikan dengan Pak Sekda ketika Pak Muldoko datang ke Bupati, Pak Sekda diutus karena orang Bogor Timur, jadi bukan hanya gusuran tapi geseran. Ini geseran ini masalah nanti solusi Pak. Geseran ini artinya relokasi. Nah relokasi ini saya minta dulu ke Pak Sekda kalau bisa dari pihak PUPR, kebetulan dari PUPR ini PUPR menyediakan lahan untuk relokasi. Nah jadi jangan ke pihak ketiga, kalau ke pihak ketiga beli sekarang misalkan 70.000 nanti dijual 300.000. Masyarakat bisa menjual dengan harga ganti untung, dibelikan ke tanah yang relokasi ternyata lebih tinggi daripada harga yang dibeli oleh pemerintah. Itu tolong diperhatikan
bahwa setiap desa itu, bahkan Pak Serta menginginkan tidak ada desa tersebut yang pindah ke desa lain. Bahkan kalau tiap desa mengadakan relokasi khusus, LT ini tetap bertetangga, ada pasos-pasurnya. Nanti makam saya orang tua, nah itu Pak aspek historis yang paling ditakuti. Jadi makam kalau saya di mana, di makam kenangan. Nah, jadi tetap di wilayah KRT tersebut kalau bisa itu. Minimal satu desa ada pasur khusus. Kemudian aspek usaha mungkin ada, saya pernah baca itu ada aspek solatium ya. Jadi sampai dagang pun diperhitungkan. Kalau keuntungan dagang 1 juta, nanti kali sekian diperhitungkan. Saya pernah baca undang-undang nomor berapa tahun 2012 kalau tidak salah. Jadi ada itu bagus Pak. Nah ini aspek usaha, nah di situ juga di nomor 7 tadi ada. Jadi betul-betul diperhatikan nanti. Kemudian yang terakhir, bahwa yang terdampak itu biasa pertanian menjadi perikanan. Nggak mungkin dalam 1 tahun bahasa cari mana udah lemah Pak. Kalau biasa dagang di toko, kalau biasa tani, karena pertanian sih kalau sih. Nah dalam hal itu jadi diupayakan ketika ada dikira yang selambat gitu kan. Jadi utamakan jangan orang luar dulu. Selamat siang Pak. Ya. Ini saya dari Kinus TV Investigasi Pak. Ini saya mau konfirmasi terkait rapat konsultasi publik ini Pak mengenai bendungan Cibeet ini Pak. Ya. Terus ini untuk langkah awal seperti apa nih Pak untuk masalah pembebasan ataupun masalah relokasi ini? Ya, ini masalah konsultasi masalah AMDAL, jadi terkait dengan salah satu kelayakan AMDAL harus layak ya, dibangun dan sebagainya suatu pembangunan. Jadi kelayakan dari AMDAL itu satu hal yang penting terhadap mekanisme pembangunan nanti. Tentunya ini akan beriringan dengan pekerjaan larap, pekerjaan pembebasan dan sebagainya. Satu hal yang menjadi dasar dalam hal pembangunan bendungan nantinya. Jadi harus bersinergi antara larap, AMDAL, desain dan sebagainya sampai konstruksi itu selesai. Terus untuk rencana realisasi pemetaan ataupun pembayaran yang tadi saya juga simak ada salah satu pertanyaan dari kepala desa untuk masalah pembayaran atau kapan waktunya gitu Pak? Ya, mekanismenya kan harus kita lakukan, jadi percepatan di lapangan. Tentunya masyarakat juga harus punya dukungan yang baik terhadap kita sehingga mekanisme pembayaran akan berjalan lancar. Kemudian kita lakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan yang sudah ada, kita lakukan inventarisasi, kemudian nanti tim dari BPK Tanah akan turun, BPN akan turun, Satgas A, Satgas B dalam hal mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pembayaran pengadaan tanah nantinya. Di sini kan tadi terungkap juga Pak dari beberapa contoh, bahkan dari BPD. Di sini kan ada situs-situs keramat atau makam keramat Pak, ini untuk direlokasi ya nantinya. Nah ini langkahnya seperti apa itu Pak? Ya mekanisme nanti perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, mau diapakan. Tapi kabar baiknya kan masyarakat bisa dipindah ya mengenai situs-situs. Sehingga perlu kebijakan-kebijakan yang khusus terhadap pemindahan tersebut. Kami dari pihak proyek menyambut baik hal itu, sehingga nanti dalam hal penggenangan, konstruksi bendungan tidak mengalami kendala. Mohon kami dikasih masukan terhadap mau dipindah kemana, bentuknya nanti kayak apa, sehingga situs-situs akan nggak kita hilangkan begitu ya, yang menjadi ciri dari masyarakat sini. Saya menyambut baik dekat itu, mohon bantuannya kami, dukungan terhadap kami, terhadap olahan situs-situs yang akan bergenang nanti. Nah, terus ini Pak untuk masalah lokasi ini kan wilayah Kecamatan Ciario ini paling besar ya, paling luas untuk terdampak bendungan Cibeet ini. Itu kalau boleh tahu berapa ratus hektar Pak? Ya kebutuhan kan lagi kita inventarisir ya Mas, luas terdampak. Kami juga sedang menganalisis risiko-risiko sosial yang akan terjadi nantinya. Tentunya menjadi pertimbangan kami. Saya jelaskan di awal posisi genangan kita lagi dalam proses finalisasi sebelum ke arah penlock yang akan difinalisasi nantinya. Mohon masyarakat bersabar, mohon bantuannya masyarakat terhadap pekerjaan bendungan Cibeet nantinya. Kalau dukungan masyarakat besar, kami juga akan melakukan pekerjaan dengan baik dan secepat yang kita targetkan Oktober mau kita lelangkan. Terus kita beralih nih Pak,
Untuk bendungan ini kan ada 2 wilayah nih Pak, antara CBS sama Cijuyar. Apakah itu akan dilakukan pengerjaannya secara bersamaan Pak? Mudah-mudahan harapan saya bersamaan karena Pak Menteri dan sebagainya semangatnya untuk kesejahteraan masyarakat ini mau membangun 2 bendungan sekaligus. Itu yang akan kita dorong, dua-duanya kita dorong. Besok juga kita lakukan studi AMDAL juga PKM ini ke bendungan Cijuraya juga. Mohon dukungan teman-teman media juga supaya ini info-info yang baik mohon disampaikan, untuk percepatan mohon dilakukan. Sehingga perlu sinergi semuanya. Dari pihak pers, media juga dorongan itu saya sangat butuhkan sekali. Terus ini untuk tim AMDAL-nya mana Pak? Atau untuk tim pemetaan nantinya? Ya ini lagi berjalan yang sudah saya kenalkan tadi, tim AMDAL berdiri, tim LARA berdiri, sehingga tidak ada terjadi antara mis dengan masyarakat begitu ya. Tidak ada pola-pola liar yang berkembang di masyarakat. Saya ingin mendudukkan masalah ini pada porsinya, pada masalah yang benar, pada siapa yang harus bertanya, siapa yang harus menjawab, mekanisme harus berjalan, sehingga masyarakat tidak dibingungkan oleh statement-statement yang berkembang yang tidak benar. Itu pun tentu sangat menghambat sekali dalam pelaksanaan nanti. Mohon Pak Camat sudah kita tunjuk sebagai koordinator untuk masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Tinggal nanti Pak Camat bisa berkomunikasi sama kami, begitu ya. Komunikasi yang baik dan sebagainya kan bisa lewat WA, telepon dan sebagainya untuk klarifikasi terhadap masalah-masalah secara teknis maupun secara AMDAL maupun LARA. Terakhir Pak, boleh ditahu nih dari media Pak, untuk masalah harga per meter di wilayah yang terdampak itu berapa Pak? Belum ada ya, jadi LARAP itu tidak bisa menentukan harganya, cuma harga perkiraan dari LARAP. Tapi bukan itu yang dipegang dari hasil LARAP, itu perkiraan awal. Yang bisa dipegang adalah nanti tim appraisal datang yang akan menentukan harga tanah, tanam tumbuh dan sebagainya. Mohon dibagi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada harga pasaran berapa dan sebagainya, mohon diinformasikan di camat maupun lurah. Karena tim appraisal tidak bisa kalau menilai tanpa ada bukti yang khusus ya, maksudnya bukti yang otentik dengan yang ada di kecamatan maupun desa. Oke Pak. Lain kalau harga pasar di sini sudah terbentuk lain, jadi penilaian lebih enak kalau harga pasar di sini. Mungkin itu dari saya. Oke Pak, terima kasih. Bersama Bapak siapa ini? Dari Pak Sandi sebagai Kasatker Bendungan BPWSC Tarung. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Coba saya beralih ke tim AMDAL. Izin Pak, kalau untuk yang tim AMDAL-nya Bapak? Ya. Iya Pak. Oke. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Dengan Bapak siapa nih? Ya, untuk ini ketua timnya Pak. Kalau saya, iya. ketua timnya saja. Oke. Ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Edi. Bapak Edi ya. Iya. Dari tim AMDAL Pak ya? Iya Pak, saya untuk tim AMDAL-nya. Ini terkait ini saya konfirmasi Pak, saya dari Global News TV. Untuk masalah AMDAL ini secara signifikannya seperti apa itu Pak? Ini sudah disampaikan tadi bahwa kita simultan paralel dan semua kegiatan kita lakukan semua secara prosedural, tidak ada yang menyalahi aturan. Khusus untuk AMDAL kita memang fokusnya pada kajian untuk keputusan kebaikan lingkungan. Jadi semua aspek sesuai ketentuan peraturan yang berlaku semua kita kaji. Ya terus ini kan banyak terdapat situs Pak di area lokasi nanti yang kena ini, itu secara menurut dari tim AMDAL itu sendiri seperti apa itu Pak? Nah, jadi gini tujuan dari konsultasi publik pada prinsipnya kita pertama itu menjalin aspirasi, jadi aspirasi masyarakat. Tidak cuma situs, mungkin ada orang fauna, mungkin ada yang terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan terkait lapangan kerja, usaha. Nah, itu semua akan kami lingkup Pak, sebagai bagian nanti yang akan dikaji tim besar kami.
Nah ini proses awal kita menggali informasi masyarakat. Kebetulan tadi masyarakat sudah proaktif, memberikan banyak sekali saran masukan. Nanti akan dikaji. Tim kami banyak Pak. Nanti ada yang tim sosial, ada tim biologi, kesehatan masyarakat lengkap. Dan itu memang dipersyaratkan. Nah, hasil itu nanti akan kami bawa ke kalau sekarang namanya tim uji kelayakan lingkungan hidup yang ada di provinsi kalau statusnya bendungan. Kalau boleh tahu itu ada berapa tim Pak untuk yang kriteria Bapak sebutkan tadi? Gimana Pak? Ada berapa tim itu untuk tim AMDAL-nya di lapangan? Yang di lapangan. Nah, secara garis besar untuk pelaksanaan AMDAL-nya ada kegiatannya, kami ada pengambilan sampel kualitas lingkungan, kami kerjasama dengan laboratorium yang juga sudah terakreditasi secara nasional. Kami juga melakukan pengamatan flora dan fauna, sumber biologi. Kami akan melakukan foto udara khusus untuk wilayah yang menjadi fokus dengan drone. Kami juga akan melakukan survei sosial ekonomi, tapi kami bukan, kalau larap itu semua sensus, kalau kami sampling Pak. Jadi begitu dan prinsipnya apa sih keinginan masyarakat kita ini. Terus untuk realisasinya itu Pak, kalau boleh tahu itu mulai bulan kapan tuh tim AMDAL untuk turun ke lapangan? Apa sudah apa belum gitu Pak? Kalau pada prasurvei awal kami sudah turun lapangan Pak. Gitu. Sebagai orientasi wilayah studi kami, dan ini memang karena menjadi program percepatan, kami bekerjanya secara ada yang kita simultan semua Pak. Mungkin pengambilan sampel bisa duluan. Kemarin kebetulan karena memang ke titik sampel itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat, kami lakukan duluan. Flora fauna, nah untuk yang penggalian data sosial ekonomi, kami sudah ini desa-desa juga. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak atas wawancaranya. Dengan Bapak siapa ini? Edi. Pak Edi ya. Dari tim AMDAL Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang.